Halo semuanya, kembali lagi dengan English with me bersama Teacher Taufik. Kali ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang materi TOEFL ITP, yaitu TOEFL Reading ya, pada buku Longman. Sebelumnya kita udah bahas 3 skill tuh sama latihannya. Skill pertama itu main idea ya di reading tuh, kemudian ada skill kedua, organization of ideas. Skill 3 yang barusan kita bahas yaitu terkait stated detail question. Nah, kali ini di video ini kita bakalan bahas kebalikan dari stated detail question, yaitu unstated detail ya. Kalau skill 3 kemarin kita bahas stated atau yang dinyatakan di dalam teks. Untuk skill 4 ini kita bahas yang tidak dinyatakan atau disebut unstated details ya. Jadi dalam soal itu bisa saja penulis itu menanyakan informasi yang tidak disebutkan di dalam teks. Itu bisa saja ya. Oke, agar lebih paham lagi terkait skill 4 ini adalah pada TOEFL Reading, kita langsung aja ke pembahasan di slide berikutnya ya. Oke, di sini udah ada pembahasan terkait apa yang dimaksud dari unstated detail question, atau kalau di bahasa Indonesia kan itu adalah pertanyaan-pertanyaan rinci yang tidak dinyatakan atau disebutkan ya. Nih ya, unstated ya. Unstated itu artinya state itu menyatakan, kalau ada un-nya ini berarti tidak ya, tidak dinyatakan di dalam teks. Oke, kita baca dulu ya penjelasannya di sini. You will sometimes be asked in the reading comprehension section of the TOEFL test to find an answer that is not stated or not mentioned or not true in the passage. Jadi, kita tuh bakalan kamu akan terkadang akan ditanyakan pertanyaan di dalam bagian reading ya. Pertanyaan reading itu dalam TOEFL untuk menemukan sebuah jawaban yang tidak disebutkan atau tidak di-mention ya, tidak disebutkan juga atau tidak benar. Jadi di dalam teks. Jadi ada dua kemungkinan. Kalau unstated detail question itu. Yang pertama, kemungkinan pertama dia tidak disebutkan di dalam teks. Kemungkinan kedua, dia disebutkan tetapi salah atau tidak benar ya, atau disebut not true. Ya. Jadi, kembali lagi yang dimaksud dengan unstated detail question ini adalah pertanyaan yang menanyakan informasi rinci tertentu di dalam teks yang tidak disebutkan di dalam teks ataupun tidak benar menurut teks. Itu ya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya di bawah ini. You should note that there are two kinds of answer to this type of question. Jadi, kamu seharusnya tahu bahwa atau mencatat bahwa ada dua jenis ya, ada dua jenis pertanyaan, dua jenis jawaban untuk tipe soal seperti ini ya. Yang pertama nih kita baca, there are true answer and one answer that is not discussed in the passage. Nah, yang pertama tuh ada 3 jawaban benar dan 1 jawaban yang tidak dibahas atau tidak disebutkan di dalam teks atau passage ya. Nah, jadi yang tidak didiskusikan atau dibahas atau tidak disebutkannya itulah jawabannya ya. Karena ini adalah jenis tipe soal unstated detail question. Dia menanyakan informasi yang tidak disebutkan. Berarti satu jawaban yang tidak disebutkan itu atau tidak dibahas itu, itulah jawabannya ya. Ketiganya itu kita eliminasi. Karena dia dibahas dan benar di dalam teks. Oke, kita lanjut tipe kedua di sini. There are 3 true answer and one that is false according to the passage. Nah, yang tipe kedua ini ada 3 jawaban yang benar
dan 1 yang salah berdasarkan teks. Jadi ada 3 opsi yang benar, 1-nya itu salah berdasarkan teks. Bisa saja dia dibahas di dalam teks tapi tidak sesuai ataupun salah. Jadi kembali lagi kesimpulannya, untuk tipe soal unstated detail question ini adalah tipe soal yang menanyakan informasi yang tidak disebutkan atau informasi yang disebutkan tetapi tidak benar berdasarkan teks. Oke, dirasa cukup jelas ya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, pada pembahasan kali ini, udah di slide ini, kita akan mulai belajar bagaimana menjawab strategi ya, strategi untuk membacanya ya, reading strategi untuk jenis soal pertanyaan unstated detail question ataupun pertanyaan yang tidak disebutkan ya di sini ya, unstated detail question jenis pertanyaan rinci yang tidak disebutkan di dalam teks. Nah, pertama kita harus mengenali dulu bagaimana ciri-ciri atau contoh dari soal-soal yang menanyakan unstated detail question. Kita lihat ya. How to identify the unstated detail question, yaitu cara mengidentifikasi pertanyaan rinci bukan tersirat ya, maksudnya yang tidak ini bukan tersirat ya, yang tidak disebutkan ya, ini salah. Pertanyaan rinci yang tidak disebutkan ya. Nah, ini ciri-ciri pertanyaan dari unstated detail question. Yang pertama di sini kita baca, ini yang pertama, which of the following is not stated. Nah, ada kata is not stated. Jadi yang mana berikut ini yang tidak disebutkan ya. Kemudian ada lagi which of the following is not mentioned. Yang mana berikut ini yang tidak di-mention atau disebutkan juga ya. Kemudian ada lagi which of the following is not discussed, yang mana berikut ini yang tidak didiskusikan atau dibahas. Kemudian all of the following are true except, berikut ini semuanya benar. Semuanya benar except berarti ada yang salah ya, kecuali gitu ya. Ini ya tipe juga. Which of the following berikutnya, which of the following is not true. Nah, ditanya yang tidak benarnya, bukan yang benarnya ya, cari yang salahnya berarti. Kemudian ada di sini, which of the following is not correct. Sama ya, not correct itu sama dengan not true, yang tidak benar. Kemudian, which of the following is incorrect ya, sama saja dengan not correct ya. Oke, sekarang kita melihat di mana kita dapat menemukan tipe atau jawaban untuk tipe soal seperti ini ya, where to find the answer, di mana menemukan jawabannya. Umumnya, jika terdapat lebih dari satu tipe soal seperti ini pada satu teks, jawabannya dapat ditemukan secara berurutan ya. Bisa saja itu kalau untuk tipe soal unstated detail question yang pertama itu misalnya kita ketemu di line ketiga atau baris ketiga. Kemungkinan unstated detail question yang berikutnya itu setelah itu ya, setelah line 3, mungkin aja line 4, 5, dan seterusnya. Berurutan, itu yang dimaksud dengan berurutan. Oke, kita sekarang lihat bagaimana cara menjawab soalnya. How to answer the question ya. Ini yang paling pentingnya ya. Yang pertama, mirip ya dengan stated detail question, kita diminta memilih kata kunci atau disebut keyword dari pertanyaan tersebut. Nah, kita bisa menentukan keywordnya dulu, mana keyword yang bisa kita atau kata kunci yang bisa kita ambil dari soal atau pertanyaan. Kemudian kalau udah menentukan keyword dari soal, kita lanjut ke langkah kedua, yaitu baca dengan cepat bagian yang mungkin terdapat kata kunci yang kalian tentukan dari soal. Jadi udah dapat keywordnya dari soal, kita cari kata kunci yang ada itu yang sudah kita tentukan itu ke dalam teks. Nah, bacanya harus baca cepat ya. Oke, lanjut ke ketiga, saat menemukan bagian teks yang membahas kata kunci tersebut, bacalah dengan
seksama ya, baca dengan seksama bagian kalimat yang berisikan kata kunci. Nah, ketika udah baca cepat, ketemu nih di baris kedua misalnya kata kuncinya. Kita baca dengan seksama ya, bagian yang ada kata kuncinya itu di dalam teks. Kemudian lanjut ke langkah keempat. Kemudian carilah opsi jawaban yang jelas-jelas benar dan eliminasi itu. Nah, kebalikan ya, kalau dia unstated detail question itu, kita cari mana jawaban yang benar-benar jelas benar, dan mana itu yang jelas-jelas sudah benar itu kita eliminasi, kita tinggalkan, kita tentu udah pasti ini salah ya, karena kita cari yang tidak benar bukan yang benar ya. Oke, yang terakhir pilih jawaban yang tidak benar atau tidak disebutkan ya, tidak disebutkan di dalam teks ya. Jadi ada dua kemungkinan, pilihlah jawaban yang tidak benar ataupun tidak disebutkan di dalam teks. Itu ya tujuannya kalau jenis pertanyaan unstated detail question atau pertanyaan rinci yang tidak disebutkan. Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh, kita ke contoh dulu ya. Contoh soal dan teks ya, ada teksnya juga, soal unstated detail question atau kita sebut dengan pertanyaan rinci yang tidak disebutkan. Sekarang kita coba kerjakan soal nomor pertama. Oke, which of the following is not true about the word gadget? Nah, tadi kita udah bahas ya macam-macam jenis pertanyaan unstated detail question. Salah satunya ada keyword, tadi ada not true. Jadi not true ini termasuk ke pertanyaan unstated detail question atau pertanyaan yang tidak dinyatakan ya di dalam teks. Nah, jadi untuk tipsnya jadi udah dibahas juga, tapi kita buat lebih ringkas lagi, lebih padat lagi, dan coba aplikasikan langsung ke dalam teksnya. Oke, sekarang kita lihat tipsnya di sini ya. Tips pertamanya yaitu tentukan kata kunci dari soal. Nah, kita tentukan dulu kata kunci dari soal nomor 1. Nah, kata gadget ini kita bisa gunakan sebagai kata kuncinya ya. Sudah kita tentukan kata kuncinya yaitu gadget. Sekarang kita lihat tips nomor 2-nya. Carilah kata kunci tersebut di dalam teks. Jadi kita harus cari kata kuncinya di dalam teks. Kata kunci tadi adalah gadget. Kita cari di dalam teksnya. Ini teksnya ya, the passage-nya. Nah, akhirnya kita ketemu kata gadgetnya ya. Kemudian number 3, kita lihat tips number 3. Saat menemukan bagian yang membahas kata kunci tersebut, baca dan pahami ide dari bagian tersebut. Nah, berarti kita sekarang tugasnya itu membaca bagian yang ada kata kuncinya. Yang ini ya, berarti dari sebelum titik ini. Kita baca dari kata the word. The word gadget is one such word. Nah, ini belum lengkap ya informasinya. Bisa kita baca lebih lanjut lagi ke kalimat berikutnya, karena belum lengkap informasinya. It was first used by British sailor in the 1850s and probably came from the French word guetche, which was a small hook. In everyday use, the word has a more general meaning. Nah, ini informasinya udah cukup lengkap ya. Sekarang kita lihat tips number 4. Tips number 4 yaitu carilah opsi jawaban yang benar-benar benar ya. Yang benar-benar benar dan eliminasilah. Karena pertanyaannya tadilah not true, berarti kita cari yang salah. Sekarang tugas kita mengeliminasi yang udah jelas-jelas benar. Yang pilihan yang dijadikan jawaban yaitu yang salah. Karena pertanyaan not true ya, tidak benar. Yang benar kita eliminasi. Sekarang kita lihat opsi A. It is used to name something when the name is not noun. Nah, ini benar ya. Kenapa? Karena di sini ada kata one such word. One such word. Ya, such word di sini yang dimaksud adalah kata yang digunakan untuk menamakan sesuatu yang tidak diketahui. Apabila kita membaca satu kalimat sebelumnya, di sini ya, dari sini berarti mulainya ya. In English, there are many different kind of expression that people use to give a name to anything whose name is unknown or momentarily forgotten.
Nah, the word is one such word. The word gadget is one such word. Jadi, salah satu contohnya itu adalah kata gadget yang digunakan untuk menamakan hal yang tidak diketahui. Jadi, ini benar ya. Yang B, it was used at the beginning of the 19th century. Nah, di sini um, uh, Nah, ini agak sedikit tricky ya yang opsi B ini ya. Tapi ini bukan seperti jawabannya. Ini yang salah ya. Karena di sini dibilang katanya 19th century. Ya betul, 1850 itu adalah abad ke-19. Tapi di sini ada kata beginning. Beginning yang artinya di awal abad ke-19. Sedangkan 1850 bukanlah awal abad 19. Abad 19 itu ya mungkin 1801, 02, 03 itu awal ya. Kalau 1850 ini dia masuk ke pertengahan atau middle of the 19th century ya, pertengahan abad ke-19. Nah, kalau kita nggak hati-hati kemungkinan kita anggap ini benar opsi B ya. Oke, jadi jawaban yang salah itu yang B ya, tapi kita lihat opsi yang lain untuk memastikan. Yang C, it most likely came from a word in the French language. Benar ya, nih katanya it came from the French word gece ya. Ini berarti ini benar ya. Yang D, its first noun used by British sailor. Ini juga benar, di sini ada kata British sailor. Jadi jawabannya itu yang B, yang salah. Kenapa? Karena di sini dinyatakan awal abad 19, sedangkan di kenyataannya itu digunakan 1850. Nah, sekarang kita lihat number 2. Which of the following is not mentioned in the passage as an expression for something that is not noun? Nah, ini juga ya tipe soal unstated detail question ya. Unstated detail question itu salah satunya tadi ada not true, not stated, not mentioned. Ini not mentioned ya, yang tidak dinyatakan di dalam teks sebagai suatu ungkapan untuk sesuatu yang tidak diketahui. Oke, jadi sekarang kita gunakan keyword kembali ya, karena tipe soalnya sama ya seperti nomor 1, yaitu unstated detail question atau pertanyaan yang tidak dinyatakan ya di dalam teks. Jadi sekarang kita menentukan keywordnya. Keywordnya yang bisa kita ambil yaitu kata expression, something, not noun. Sekarang kita cari ketiga kata ini. Expression, something, not noun. Oke. Nah, di sini kita dapat ya kata something, not noun itu di sini diganti dengan kata unknown ya. Kemudian ada kata expression lagi, tapi dia agak terpisah nih, expression ya. Expression di sini ya. Oke, jadi kita baca deh dari sini. Other words are also used to give a name to something unnamed or unknown, and these words tend to be somewhat imaginative. Some of the more commonly used expression are what do ya call it, what sis thingamabob, thingamagic, do that, or doohickey. Nah, jadi ini ada beberapa ekspresi ya atau kata-kata yang disebutkan di dalam teks yang digunakan orang sebagai untuk menamakan sesuatu hal yang tidak diketahui. Sekarang pertanyaannya tadi not mentioned, ekspresi yang tidak dinyatakan di dalam teks ya. Sekarang kita cek ya yang A, thingamabob ini disebutkan ya, ini ya. Oke, berarti ini benar ya, disebutkan. Kita cari yang tidak disebutkan. Gadget benar ya. Nih gadget nih, kata gadget nih. Oke, dia tidak disebutkan di sini, tapi gadget disebutkan sebelumnya, terlebih dahulu, lebih awal. Kemudian doohickey juga betul ya. Ini yang terakhir ya, doohickey. Oke, yang tidak ada itu what is it. Nah, di sini hampir mirip, adanya what is. What is itu beda ya dengan what is it. Gak ada huruf I-nya, hilang huruf I-nya di sini ya. Terus nggak ada huruf T-nya. Jadi beda ya. Oke, jadi jawabannya itu yang D.
Oke, sekarang pembahasan kita kali ini terkait skill 4 ya, unstated detail question atau jenis pertanyaan yang tidak rinci, pertanyaan rinci yang tidak disebutkan dalam skill reading TOEFL ya. Nah, tipe soal seperti ini juga sering masuk di dalam tipe soal dalam soal reading ya, ujian TOEFL reading. Selain sebelumnya kita udah bahas stated detail question, itu juga di sering masuk juga. Yang paling banyak itu stated detail question sama unstated detail question ya. Main idea itu biasanya setiap teks tuh ada satu. Oke, jadi perlu dikuasain ya, khususnya untuk tipe soal stated detail question atau detail question seperti ini ya, termasuk unstated detail question atau pertanyaan rinci. Karena yang paling banyak di soal tuh bakalan pertanyaan rinci pada umumnya ya. Oke, that's all for our video and for our lesson today. If you have any question about our lesson today, you may leave the question in on the comment section below. Boleh ditinggalkan di komentar, kolom komentar apabila ada pertanyaan tentang pelajaran hari ini. Boleh kalau dirasa video ini bermanfaat, silakan di-share, subscribe, dan like ya. Itu aja.